Halo semua, perkenalkan nama saya Riasan Jaki Pratama. Saya dari kelas B dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang remedi kuis basis data yang tipe soalnya adalah A. Soal nomor 1. Dewi mengunjungi apotek Sehat Sentosa untuk mencari obat flu. Setelah berkonsultasi dengan apoteker, ia memutuskan membeli paracetamol 500 mg yang termasuk dalam kategori obat bebas dan merupakan bagian dari program promosi sehat bersama keluarga. Obat ini diproduksi oleh dua perusahaan farmasi besar, yaitu Pharmajaya dan Medicare Indo. Dewi membeli satu strip dengan harga 25.000 dan membayar menggunakan metode non-tunai melalui debit card. Transaksi atas nama Dewi dicatat oleh kasir, lengkap dengan waktu pembelian dan rincian produk yang dibeli. Soal A. Mengidentifikasi entiti bersama atributnya. Yang pertama, entiti pelanggan. Atributnya ID pelanggan dan nama pelanggan. Yang kedua, obat, entiti ID obat, nama obat, dan kategori obat dan program promosi. Lalu entiti ketiga, ada pembayaran dengan atribut ID pembayaran, jenis pembayaran, dan alat pembayaran. Yang keempat, yaitu apotek dengan atribut ID apotek dan nama apotek. Entiti yang kelima, yaitu perusahaan farmasi dengan atribut ID perusahaan dan nama perusahaan. Entiti yang keenam adalah entiti transaksi dengan atribut ID transaksi barang yang dibeli dan waktu pembelian. Entiti yang ketujuh yaitu kasir, atribut ID kasir dan nama kasir. Lalu entiti yang terakhir yaitu detail transaksi. Atributnya ID detail transaksi, total harga, dan quantity. Soal B, yaitu menentukan relasi antar entiti. Pertama, buat tabel relasi terlebih dahulu dan di dalamnya ada pelanggan, obat, perusahaan farmasi, apotek, metode pembayaran, kasir, transaksi, dan detail transaksi. Cara membacanya yaitu dari kolom ke baris. Yang pertama adalah pelanggan membeli obat dan obat dibeli oleh pelanggan. Lalu pelanggan juga melakukan sebuah transaksi dan transaksi dilakukan oleh pelanggan. Lalu perusahaan farmasi memproduksi obat dan obat diproduksi oleh perusahaan farmasi. Setelah itu apotek menyediakan obat dan obat disediakan oleh apotek. Lalu metode pembayaran digunakan di transaksi dan transaksi menggunakan sebuah metode pembayaran. Ada juga kasir, yaitu kasir mencatat sebuah transaksi dan transaksi dicatat oleh kasir. Setelah itu ada transaksi dilakukan oleh pelanggan dan transaksi menggunakan metode pembayaran, itu transaksi dicatat oleh kasir dan transaksi juga mencantumkan sebuah detail transaksi dan detail transaksi dicantumkan di transaksi. Soal C, gambarkan IRD atau Entity Relationship Diagram lengkap dengan atribut dan relasi antar entiti. Cara membacanya yaitu pelanggan memiliki ID pelanggan sebagai primary key ditandai dengan pagar dan wajib diisi atau not null ditandai dengan bintang yang berwarna merah. Lalu ID pelanggan memiliki relasi dengan obat, yaitu dengan cara membacanya setiap pelanggan tidak wajib untuk membeli satu atau lebih obat, dan obat memiliki relasi sendiri relasi dengan pelanggan, yaitu cara membacanya setiap obat wajib dibeli oleh satu dan hanya satu pelanggan. Lalu untuk obat memiliki atribut yaitu ID obat sebagai primary key dan semua isi di dalam entiti obat adalah not null alias wajib diisi, yaitu obat, kategori obat, harga, dan program promosi.
Lalu untuk obat sendiri juga memiliki relasi dengan perusahaan farmasi, yaitu dengan cara membacanya. Setiap obat tidak wajib diproduksi oleh perusahaan oleh satu dan hanya satu perusahaan farmasi. Lalu perusahaan farmasi wajib untuk memproduksi satu atau lebih banyak obat. Obat juga memiliki relasi dengan apotek, yaitu dengan di apotek sebagai primary key dan semua atribut di dalam entiti apotek, yaitu not null atau wajib diisi juga dengan relasi resminya, yaitu setiap apotek wajib untuk menyediakan satu atau lebih banyak obat, dan sedangkan obat wajib disediakan oleh satu dan hanya satu apotek. Lalu metode pembayaran. Metode pembayaran memiliki atribut ID pembayaran sebagai primary key, dan semua atribut di dalam metode pembayaran itu wajib diisi atau not null ditandai oleh bintang. Metode pembayaran memiliki relasi dengan transaksi, yaitu cara membacanya, yaitu metode pembayaran wajib untuk digunakan di satu atau lebih banyak transaksi, sedangkan transaksi wajib menggunakan satu dan hanya satu metode pembayaran. Kasir juga memiliki relasi dengan transaksi, yaitu dengan entiti kasir sendiri itu memiliki primary key, yaitu ID kasir, dan semua atribut di dalam entiti kasir itu bersifat not null atau wajib diisi. Dengan relasinya pada transaksi, yaitu setiap kasir tidak wajib untuk mencatat satu atau lebih banyak transaksi, sedangkan transaksi wajib dicatat oleh satu dan hanya satu kasir. Lalu terakhir, transaksi memiliki relasi dengan detail transaksi, yaitu ID transaksi sebagai primary key. Itu cara membacanya antara relasi dengan detail transaksi, yaitu setiap transaksi wajib mencantumkan satu atau lebih banyak detail transaksi, sedangkan detail transaksi wajib ditentukan di dalam satu dan hanya satu transaksi. Soal nomor 2. Sebuah kebun apel mencatat transaksi penjualan dalam sebuah fleet table dengan struktur sebagai berikut. Di soalnya kita mengorganisasi dengan baik tabel yang belum memenuhi prinsip-prinsip normalisasi. Lakukan tahap normalisasi hingga tabel tersebut mencapai bentuk treat normal form atau 3NF. Gambarkan struktur tabel pada setiap tahap normalisasi, yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF. Di sini saya menggambarkan sampai UNF atau normalized normal form. Di sini kita isi datanya agar tidak ada yang terspasi dan datanya menjadi rapi, dan setiap baris memiliki atribut sendiri. Selanjutnya tahap 1NF. Tahap ini memiliki syarat, yaitu menghilangkan data-data yang bersifat turunan, yaitu kalau di tabel anormalized ada di total, dikarenakan total merupakan hasil dari perkalian antara jumlah dan harga dari produk ini. Jadi kita hilangkan di tahap 1NF. Lalu syarat yang kedua yaitu memisahkan data yang berulang. Dari nomor transaksi sampai alamat kita jadikan satu. Sisanya kode produk itu kita pindah jadi tabel sendiri, yaitu sebagai detail transaksi. Lalu tentukan primary key di setiap tabel, dikarenakan setiap entity itu wajib memiliki primary key. Di sini yaitu ada nomor transaksi, karena transaksi sendiri hanya dimiliki satu dan hanya satu
itu oleh pelanggan. Selanjutnya 2NF. Syaratnya yaitu menghilangkan partial dependensi. Lalu pisahkan partial dependensi, yaitu sebuah atribut entity non-key yang bergantung kepada primary key. Bisa dilihat di tahap 1NF sebuah kode program ini. Nomor transaksi bisa berdiri sendiri. Kode program bergantung dengan kode program bergantung kepada notasi, dan kode program nama produk, jumlah, dan harga hanya bergantung ke kode produk saja. Jadi kita pisahkan sebagai tabel sendiri dengan nama tabel yaitu produk, dan lainnya tetap dan tidak ada ketergantungan dengan satu sama lain. Jadi kita tulis ulang dan hanya berubah di kode produk. Selanjutnya 3NF dengan syarat menghilangkan transitive dependency atau ketergantungan semuanya. Seperti jika kalau kita memiliki sebuah transaksi dan transaksi itu bergantung dengan username, dan username itu bergantung dengan produk, seperti itu. Lalu kita pisahkan menjadi satu-satu agar tidak memperbanyak ruang di memori. Lalu kita pindah di tabel yang sebelumnya, yaitu di transaksi. Username itu bergantung dengan nomor transaksi, sedangkan username itu bisa jadi sebuah tabel sendiri, dan kita pindahkan sebagai tabel sendiri di tabel pelanggan. Jika sudah seperti ini, maka tahap normalisasi database di soal nomor 2 ini sudah selesai dengan tahap dibagi menjadi 4 tabel. Jika kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakannya di query atau pgadmin nantinya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.